Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati netizen subscriber dari channel Paduan Gaul dimanapun Anda berada, baik yang di Lampung, di Jawa, di Sumatera, dan di seluruh Nusantara. Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga diberikan kepahaman dari setiap konten-konten dari channel Paduan Gaul. Dan bagi yang di luar negeri, semoga saja tetap dalam keadaan baik dan juga semangat menjalankan kewajiban-kewajibannya di sana dan mendapatkan daripada kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi pemirsa yang saat ini sakit ataupun yang sedang banyak menemui masalah-masalah hidup, semoga saja mendapatkan solusi kemudahan yang terbaik, yang dimana dari solusi itu nanti pun bisa berdampak baik bagi kehidupan Anda masing-masing. Bagi yang sakit pula, semoga sakitnya segera sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang malas ibadah pun semoga akan diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadahnya, dan lebih-lebih pun nantinya akan istiqomah dari ibadah yang dikerjakannya. Dan sedikit menyambung daripada narasi di kesempatan ini pemirsa, ya, di kesempatan ini bahwasanya dahulu kala ada sebuah kisah dari sebuah keluarga, di mana keluarga tersebut mengalami pengalaman mistis yang nyata, di mana di keluarga ini memiliki beberapa keturunan, di mana satu hal yang menjadi tanda kutip besarnya, di setiap keturunannya yang laki-laki dahulu kala itu pasti meninggal dan hanya ada satu yang hidup. Dan dari hal itulah ada sebuah perihal mengenai wangsit yang akhirnya tersambung dan tersampaikan kepada sosok orang tua, dan juga pernah dijalankan dari beberapa lakunya yang konon katanya dari seorang leluhurnya. Apakah itu murni leluhurnya atau dari bulan apa, nanti akan kita cross check melalui mediumisasi. Dan izin di kesempatan ini untuk sedikit intermezzo, agak santai, gurau, sersan, serius tapi santai mengenai perihal kisah ini, kisah nyata, dan semoga bisa menjadi salah satu kisah inspiratif bagi para pemirsa tentunya. Dan kebetulan alhamdulillah sosoknya salah satunya yang masih diberikan kesempatan hidup itu ada di samping saya, yaitu Kisentot. Ada ke sini Kisentot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sambil merokok, sambil kita bincang sedikit. Ya. Nah, sedikit menyambung dari apa yang dinarasikan tadi, bahwasanya keluarga Anda, keluarga dari panjenengan atau Anda itu dulunya itu mengalami pengalaman mistis nyata. Di mana keturunan-keturunan dari bapak ibu, salah satunya Anda ini yang hidup, yang lain yang laki-laki itu meninggal. Nah, itu nanti diceritakan agak lebih mendetail sedikit, boleh sambil rokok dulu sementara, boleh. Nah, gini ya. Waktu udah lama sih bapak saya cerita, dulu kamu lahirnya pusernya saya makan sama pisang mas. Itu kan nggak saya gubris kan, saya dimin aja, ya udah kan gitu, saya anggap ya sudahlah kan kayak gitu, nggak saya anggap. Nah, terus kemarin pas waktu mungkin bapak saya meninggal 2 bulan yang lalu, saya pulang. Terus saya nanya sama ibu, akhirnya ada greget gitu, Bu. Waktu itu sebenarnya kenapa bapak kok sampai menelan puser saya sama pisang emas? Saya bilang, oh iya, saya mau cerita ibu saya. Waktu dulu ibu setiap punya anak laki-laki pasti meninggal. Di atas kamu 2 meninggal semua. Gitu loh. Nah, pas waktu lagi masih udah 9 bulan, ibu saya ada mimpi. Nah, mimpinya itu menyerupai mbah saya. Bapaknya bapak, mbah saya menyerupai bapak saya. Itu ngomong begini, tolong kalau pengen anak kamu selamat, bapaknya suruh puasa ngebleng 3 hari 3 malam. Begitu, makanya terus saya coba
ya cobalah besok diungkap siapa mah, saya bilang kayak gitu. Sebenarnya seperti apa kok kenyataannya seperti itu, daripada nanti jadi pemikiran kan kayak gitu, lebih akhirnya, baik diungkap aja, saya bilang kayak gitu. Ya terus udah nggak apa-apa, saya bilang. Berarti terus kalau bapak saya sampai ngebleng itu terus makan puser itu entah dari mana saya nggak tahu, bapak nggak cerita, cuma intinya dari ibu tadi menyampaikan begitu. menyampaikan cuma suruh ngebleng 3 hari gitu kan, 3 hari 3 malam, cuma masalah sampai makan itu saya nggak tahu gitu, nggak ngerti gitu. Terus ini satu hal yang mungkin akan saya tanyakan, Pak Restu atau Kisentot, lebih beken. Jadi nama beken itu perlu pemirsa, seperti hanya Mas Kumkum atau Mas Rangga atau Mas Memet. Kalau saya itu ya Mas Gliga atau Mas Klondo lah, itu terserah nanti. Itu ya agak perlu karena sesuatunya biar berbeda. Kisentot sendiri tuh berapa bersaudara dan yang alhamdulillah sekarang laki-laki yang masih tersisa Anda begitu? Saya sama adik saya, akhirnya setelah itu kan adik saya cowok-cowok, terus cewek-cewek, yang di atas cewek 2 hidup ya, ya masih ada sekarang, yang meninggal itu di atas saya yang cowok-cowok. Itu makanya kan mungkin bapak sama ibu kan pinginnya cowok, tapi setiap kali cowok kok meninggal Di gitu. awal-awal tadi. Ya. Oke. Dan setelah Anda lahir, malah alhamdulillah itu saudara Anda nggak meninggal kan begitu. Iya. Dan Anda sendiri walaupun ya tidak meninggal. Enggak. Mungkin dikala itu demite mungkin ya lagi megah atau gimana. Ya memang waktu itu ya. Ini agak kurang aja, nggak usah terlalu tegang lah. Nah waktu itu ya, yang saya bingung waktu itu kan saya masih kecil nih, masih kecil, tapi saya itu merasa kayak ada yang ngikutin saya, baunya itu kayak bau orang Minang. Itu, nah bisa gitu. Saya sering sakit kepala, itu lama sekali kan, sampai bertahun-tahun, tapi saya nggak ngomong. Saya punya sakit perut masih kecil tuh, sakit perut itu juga bertahun-tahun, tapi saya juga nggak ngomong, diem aja, gitu loh. Seperti nggak saya rasa, tapi saya gitu, bunyi telinga itu berdenging aja, kan gitu loh, berdenging itu nggak sembuh-sembuh, itu bertahun-tahun. Terus sampai umur baru 5 tahun apa 6 tahun, tapi saya sudah bisa tahu tentang filosofi wayang. Nah, ada di situ kan. Padahal umur 5 tahun 6 tahun kan saya bingung, sampai pas waktu mau sekolah, saya mending nggak sekolah, ngikut lihat wayang apa nonton wayang sampai nginep. Nah, itu loh. Tuh. Jadi itu dibalik sisi-sisi yang agak mistis dan tragis tadi ada sisi unik tersendiri. Ya di mana itu juga nggak direka akal dikala itu kalau begitu. Ya umur 6 tahun siapa tahu sih sekarang yang adik saya kan udah besar, udah tua semua. Masalah ini siapa karakternya gimana juga nggak tahu, nggak ngerti. Tapi kenapa saya umur 6 tahun itu udah ya sedikit banyak itu udah paham gitu loh. Dan dahulu kalian kan denging waktu kecil. Kalau sekarang masih denging nggak? Mungkin agak berbeda dengingnya, mungkin dengingnya itu janda muda atau perawan tua atau gimana? Ada nggak? Nggak ada. Terus ini sedikit yang mungkin akan saya tanyakan, di mana dari Anda sendiri itu kan beberapa kali sudah diungkap mengenai pribadinya itu, pemirsa jika ingin tahu Pak Kisentot ini, nah Kisentot aja lah lebih beken. Itu kan beberapa kali sudah diungkap. Nah satu hal yang ingin saya tanyakan, dari leluhur tadi yang mewujud itu masih dekat sekali karena tadi Mbah ya. Mbah. Dan ada waktu itu masih menemui sosoknya atau sudah tidak ada? Saya umur 10 tahun. Mbah itu meninggal. Dia meninggalnya memang agak kesulitan waktu itu, memang ada sesuatu lah. Dia pernah gini. Kemarin kan saya pulang pas waktu bapak saya meninggal kan saya ketemu Mbah, termasuk deket lah. Satu keluarga itu ngomong gini. Itu mbahmu punya keris 2, dia bilang. Ya udahlah Mbah, saya paling nggak butuh seperti itu, saya bilang gitu. Cuma waktu itu dia pesan,
itu tolong jangan dikasihkan siapa-siapa. Sampai bapak saya kan polos kan, bapak saya kan polos. Itu jangan kasihkan siapa-siapa, takut nggak kuat. Nah gitu loh, sampai sekarang juga nggak tahu, nggak ngerti ya. Saya sih bersyukur alhamdulillah gitu sampai nggak dikasih itu gitu. Kalau kisah yang terakhir ini hampir mirip dengan saya dan kakak saya. Dulu mbah saya juga banyak pusakanya, banyak pagelaran wayangnya. Namun dikala mbah tadi mau tiada di dunia ini, malah berpesan ya nggak usah menggunakan hal seperti Betul, ini. sama. Orang tua rata-rata yang dahulu kala, pemirsa, ini fakta nyata pengalaman kami. Dan pengalaman ini tidak berbeda, namun ada sedikit sisi kesamaannya. Di mana kami itu dahulu kala, Pak Restu dan saya itu disampaikan untuk tidak menggunakan hal-hal seperti pusaka-pusaka karena mungkin orang tua dahulu itu udah tahu salah satu mandorot atau dampaknya. Begitu kiranya. Iya, sepertinya. Dan mungkin ini yang ingin saya tanyakan perihal apa namanya sedikit dari hal itu sendiri sampai sekarang ini masih terngiang-ngiang agean beberapa waktu akhir-akhir ini teringat-ingat tiba-tiba Saya teringatnya gini, kenapa pas waktu saya masih umur 10 tahun, mbah saya sakit. Saya itu sampai nggak pernah bisa nengokin melihat pas waktu sakitnya itu gitu loh. Ya nggak tahu lah masalahnya apa, saya nggak ngerti lah itu. Terus habis itu cuma pesan, udah nggak usah. Makanya bapak saya kan nggak terima dapat kayak pusaka itu kan nggak dapat, bapak saya kan nggak sama sekali nggak pakai itu gitu loh. Kayak, keluarga bapak saya kan 3 orang, cowok 1 bapak saya, terus yang dua-duanya kan cewek, cuma anaknya 3. Gitu. Makanya bapak saya sama mbah saya sama bapaknya bapak nih mbah saya itu sudahlah itu jangan diteruskan. Oke. Gitu. Terus ini agak bercanda pemirsa. Nah, kalau berbicara pusaka, setiap manusia itu punya pusaka masing-masing. Benar apa benar? Betul sekali. Tapi nggak usah kemana-mana traveling otaknya. Ya, sedikit. Anda yakin Anda punya pusaka? Sering kali digunakan? Sering. Normal. Top chair. Oke. Ini agak bercanda lah pemirsa. Tapi kan besok kalau mau pulang inden. Oke. Lah itu saya setuju. Oke, kalau begitu boleh dikuat di kesempatan ini ya. Iya. Silakan. Apa dan itulah pemirsa beberapa fakta nyata pengalaman mistis yang dialami oleh Ki Sentot beserta keluarga yang berada di wilayah jauh sana. Dan Ki Sentot ini sendiri berasalnya itu sebenarnya dari Pulau Jawa, namun tinggalnya di wilayah jauh sana. Kurang lebihnya begitu. Nanti semoga bisa diambil hikmahnya dan lebih-lebih jika mengalami hal yang sama, di mana hal itu dari leluhur juga, semoga saja akan mendapat kepahaman dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Itu yang mungkin bisa diambil di kesempatan ini. Dan Ki Sentot, tolong bayangkan ibunya, wajah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima ya? Ya. Dibantu didirikan salah satu gaib terkuat. Ya di mana? Saya mohon. Assalamualaikum. Dibantu didirikan salah satu gaib terkuat yang dahulu kala mewujud di mimpi atau wangsit dari ibu dari Pak Restu yang saya tunjuk ini. Ya dibayangkan dari wajah ibunya yang asli, dari salah satu kodamnya yang dahulu kala pernah memberikan wangsit atau memberikan mimpi mengenai sebuah lelaku tirakat dari leluhurnya. Salah satu gaib yang terkuat yang asli ketarik ke tangan saya. Masuk. Kuasai penuh. Kuasai full. Semakin menguasai full. Sallallahu Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terkunci. Duduk. Dulu kenapa ini? Raksasa. Weh, raksasa. Ya. Buta. Ya, sejenis. Sejenis. Ya. Nah, itu teman-teman banyak itu. Ada itu penjaga dari sebuah tempat. Di dalam orangnya. Ada juga penjaga yang berada di jauh sana ini sedang bertugas.
Ada. Memang betul ada. Ada kan? Ada. Kamu buta raksasa. Ya. Dari mana kamu, Mbak But? Ha. Kalau berdusta atau berbohong, otomatis tubuhmu terpotong-potong. Kalau kamu menipu, otomatis ketahuan. Terbongkar. Saya siluman. Buta itu siluman. Siluman. Asli siluman. Katanya buta. Iya, buta tapi siluman. Oh, berarti Jin bisa. Bukan siluman buta. bisa. Bukan buta dari dunia, maksudnya bukan buta hijau, bukan. Karena manusia kan taunya buta itu ya buta pakai hijau-hijau, pakai biru-biru, merah-merah. Tidak begitu. Saya siluman buta. Siluman buta. Kamu dari mana dulunya? Dari mbah-mbahnya turun. Asli. Ingat asli. Kalau kamu berdusta. Iya. Terus kamu dulu sebelum mengikuti mbah-mbah teman saya Kisenrot ini, kamu itu berasal dari mana tempat tinggalmu? Itu rahasia, tidak boleh. Kenapa? Ada izin khusus. Bukan dari dunia tapi. Aduh. Apa tuh? Kamu ini kok main rahasia-rahasiaan aja? Tidak boleh. Takut pada Jumawa. Oke. Terus. Oke, saya mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kamu. Kamu sudah lama kamu yang asli memberikan wangsit kepada ibu dari teman saya Kisenrot ini. Iya. Dahulu kala harus melakukan perilaku ini. Kok bisa-bisanya kamu memberikan wangsit tersebut? Saya ada tugas khusus. Terus? Untuk melindungi semua keluarganya. Saya aslinya dari atas, leluhur. Terus? Wangsit itu bisa kamu berikan dengan proses seperti apa dahulu? Ya, tidak semua keluarganya itu mampu menerima. Ada kejadian, cuma nggak perlu saya sebutkan semuanya itu. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mau mengungkap yang sudah terjadi. Lebih baik mengungkap yang sekarang ada aja. Kebetulan kan begini, itu ada kaitannya dengan pengalaman mistis nyata dari keluarga teman saya ini. Itu berhubungan dengan siapa sih? Di mana? Dari anggota keluarga teman saya ini dahulu kala, jika mendapatkan anugerah bayi laki-laki yang akan terlahir itu pasti tiada atau meninggal bahasanya. Itu perilaku siapa di kala itu? Itu musuh saya. Golongan apa? Iblis. Dari mana? Nah, itu asli itu. Asli. Terus di proses kelahiran teman saya malah nggak terjadi apa-apa. Tapi hampir mati ini. Hampir mati. Kok bisa hampir mati? Ya. Ya lambda nggak mati. Dia masih kecil, sudah banyak penyakitnya. Itu mau membunuh, tapi saya nggak bisa terima. Harus ada salah satu yang bisa menghancurkannya. Ini saatnya. Sudah saatnya. Semua harus hancur. Saya siap berjuang. Agak seru ini. Kamu itu kamu berorasinya itu sangat semangat tuh. Saya juga semangat. Ya. Kenapa? Sekarang. Saya sudah tahu kalian semua yang ada di sini. Saya berterima kasih kepada kalian semua. Karena sama-sama belajar membimbing ini anak. Kalau boleh, kamu nggak diajak Islam, sempurnakan seperti yang kamu sampaikan tadi. Ya, saya sempurnakan dulu. Supaya saya lebih tidak garang lagi. Iya, panggil teman-temanmu. Semuanya. Ini ketenangan di hatimu. Masuk. Kamu semakin tenang. Semuanya yang ada. Kalian semuanya. Kalian semua sekeluarga garang semua. Ya memang mereka tarik semuanya.
Ya saatnya diislamkan sekalian semua. Sudah saatnya kalian berjuang sudah saatnya. Kalau Buto itu suaranya besar ya? Besar, kalau nggak besar namanya bukan Buto. Itu apa? Kurcaci kalau kecil. Iya. Maaf agak. Saya itu orangnya agak celalean bercanda. Ya, saya tahu, saya ngerti semua di sini. Kamu tahu ya saya bayangkan ini kan? Saya nggak marah, tahu besar-besar di sini, tapi saya nggak marah. Memang itu sudah waktunya saya. Sudah. Dibuka dadanya, ikuti apa yang saya ucapkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah. Rabbi min kulli dzanbin wa atubu ilaihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin iman Islam mustamalah Allah mesti lengkap. Allah tambah dalam, penghalang, penghijab, hancur seluruhnya, semakin dalam tembus. Sallallahu ala Muhammad. Semakin tembus di hati, semakin dalam, tambah dalam, semakin sejuk, semakin damai, semakin nyaman, semakin tentram. Jika berdusta atau pura-pura, otomatis meledak, terlempar seluruhnya. Dan semua syariat Islam dan seluruh tata cara ibadah lengkap dan semuanya masuk. Amaliyah dari beliau dan seluruh keilmuannya lengkap. Begitu ilmu obatan, ilmu perang, ilmu minta maafan, seluruh ilmu apapun yang kamu butuhkan lengkap. Allah masuk. Kembali ke wujud asalmu sesuai. Jika memang sesuaimu seperti itu, teman sesuai, namun dengan power karaktermu yang dan juga tetap tegas, lembut, dan juga berjiwa. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Iya, sama-sama. Udah, tenang aja. Gak usah begitu ya. Nanti daripada salah pengertian nanti. Alhamdulillahirobbilalamin. Iya, sama-sama. Kalau boleh, ini tak sambil tak suguhi, silahkan nanti dinikmati. Makanan minuman lengkap. Assalamualaikum. Silahkan sambil dinikmati. Kopinya ada, rokoknya ada, lengkap. Sambil kita nanti bercengkrama. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah saya untuk mengulas sedikit kisah masa lampau daripada teman saya ini, di mana keluarganya di kala itu memang ada yang memang kalau dilihat dari pengalaman segi manusia itu sangat menyakitkan, namun semua itu hakikatnya itu dari Allah kan begitu. Dan sebagai manusia yang hidup sekarang ini, saya hanya ingin mengetahui dan bagaimana harus menyikapi kan begitu. Karena ini semoga saja bisa menjadi tontonan yang menjadi tuntunan bagi manusia. Lebih-lebih bisa menjadikan sesuatunya itu baik, positif, dampak yang dirasakan oleh pemirsanya kan begitu. Tuh kalau ada aura negatif semua dibersihkan sekalian, hancur. Mereka seluruhnya Banyak kuntinya. Banyak kuntinya. Yang mana? Ini. Oke. Dikala itu kamu mengatakan sedikit di awal tadi, ada beberapa iblis-iblis yang memang menghancurkan daripada keturunan dari keluarga Pak Restu. Namun teman saya ini malah alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup. Nah, kamu dikala itu mendapatkan tugas khusus untuk mendampingi begitu. Dan di saat kejadian itu, teman saya kok sampai alhamdulillahnya tidak meninggal. Peperangan dikala itu sangat dahsyat. Kalau boleh disampaikan, bagaimana sih
peperangan di kala itu kok alhamdulillah dia merenggut nyawa teman saya. Ya, Kalau saya menyikapi sebagai manusia itu udah takdir kehendak Allah kan jelas. Namun boleh diulas sedikit mengenainya yang diizinkan disampaikan saja. ya. Sebenarnya Mm-mm. leluhur-leluhurnya sudah tahu. Mm-mm. Saatnya tibanya. Mm-mm. Nanti akan mendapatkan kesempurnaan. Makanya salah satu yang dikasih beri tugas banyak sebenarnya. Tapi saya salah satunya. Diberi tugas untuk melindungi semua keluarganya. Tapi tidak semua mampu ditempati. Hanya anak ini yang sekiranya mampu ditempati untuk bisa membantu, mendorong untuk mencari, sama-sama mencari kesempurnaan untuk dirinya dan yang mengikutinya. Dan juga impactnya kalau leluhur juga. Ya, kenapa anak ini tidak seperti keluarganya yang lain? Dari semenjak kecil dia memang nakal sekali. Setelah dewasa, nakal itu pasti. Cuma yang menjadikan kenapa enak ini sampai saat ini setelah dewasa, dia tidak pernah ada di rumah. Sampai saat ini, karena memang dalam pencarian. Kenapa anak ini sampai melanglang buana dan akhirnya sampailah di tempat ini. Itu semua ada ceritanya, ada sejarahnya. Tapi nggak mungkin semuanya akan saya jelaskan secara terang benderang. Itu beberapa faktanya kan udah diungkap di konten-konten yang lalu. Iya. Dan alhamdulillahnya sudah ada sedikit kesinambungan dan juga ada dampak positif yang bisa diambil dari teman saya ini dan juga para penonton karena ini disiarkan begitu kiranya. Lalu ya berarti kalau boleh saya perjelas sedikit bahwa terah dari leluhur yang menitiskan kodam sebagai pendamping itu ternyata nggak menjamin di masa kecilnya itu dia harus baik, dia harus ini pintar dan sebagainya. Malah justru dari kenakalan itu kadang berubah dengan sendirinya melalui alur dari Allah begitu. Ya, kenakalan itu memang terjadi karena ada korin yang sudah berkolaborasi dengan jin-jin fasik. Jadi bisikan-bisikan itu masuk, jin korin ditahan. Jadi bisikan-bisikan itu membawanya ke arah yang tidak benar. Ya, itu secara hakikat gaibnya jika manusia anak kecil itu nakal. Namun dari kenakalan yang dialami oleh teman saya ini yang alhamdulillah bisa disyukuri sekarang ini ternyata nggak menjamin orang nakal itu akan nakal selamanya, tidak begitu kan? Tidak. Karena banyak orang kan menggunakan justice bahwa orang yang nakal pasti akan nakal selalu. Kan begitu kenyataan dunia nyata manusia. Iya. Semuanya tidak menjamin. Bisa jadi anaknya yang waktu masih kecil dianggap pintar, dianggap jenius, tidak menjamin saat dewasanya dia akan lebih religius. Oke, dan sedikit satu hal, dikala itu dari saudara Pak Restu yang meninggal 2 dan kamu salah satu gaib yang pernah mewujud melalui wangsit dari ibu Pak Restu, memang itu tugas yang memang diperintahkan untuk kamu dikala itu? Ya, itu memang tugas. Karena saya waktu itu membantu perjuangannya sampai eyang-eyangnya. Sedikit saya. Ya, kalau izin dulu. Kalau memang diizinkan disampaikan. Ya, salah satu. Babat Tanajung. Kenapa? Kakeknya juga babat alas di daerah seberang. Oke, ini Suwarna Dwipa. Ya, saya paham. Oke. Dan nggak perlu diperjelas lagi karena ini nanti akan timbul sesuatu jika manusia awam hanya menggunakan pedoman akal kan begitu. Terus satu hal, nah dari wangsit mimpi itu kan pernah dikerjakan daripada lelakulnya.
apakah itu berefek buruk bagi keluarga Pak Restu, atau mungkin efek buruk itu bisa dibersihkan, atau bagaimana saran kamu sekarang ini karena kamu sudah menjadi Islam? Efek buruk banyak sekali. Terus Dari leluhur banyak yang menitis ke keluarga besarnya. Tapi semuanya sebenarnya ahli tirakat semua. Sampai sekarang masih. Cuma karena terbentur karena nafsu dan keinginannya. Akhirnya watak itu terpengaruh dengan kodam-kodamnya. Makanya keras. Dan pengaruh kodam tadi terpengaruh daripada gaib jalur kiri atau dikatakan I begitu. Sampai saat ini masih. Keluarganya semua. Keluarga besarnya semua. Ahli tirakat semua. Masih bersyukur. Alhamdulillah. Karena keturunannya ini sudah menjadi muridnya. Iya, sama-sama. Udah. Terima kasih. Terus satu hal, pengalaman mistis yang dialami keluarga Pak Restu itu kan nggak dialami oleh 1 orang, 2 orang di dunia Nusantara ini. Beberapanya itu bukan pernah menghubungi kami dan melakukan hal yang sama, yaitu dengan cara menirakati bayinya, memakan dari tali pusarnya, di mana tali pusar itu dimakan lalu dengan lelaku lain tambahannya. Apakah halnya sama dari golongan-golongan seperti kamu pendampingnya, atau iblis pun juga menipu hal yang seperti itu? Itu ditipu. Oh. Itu untuk kesaktian. Oh. Jadi berbeda konteksnya, di mana jika manusia ingin sakti yang dahulu loh ya. Kalau ini kan untuk memang sebuah prosesi keselamatan yang dimana itu jalurnya melalui leluhur, yang lalu itu melalui sebuah inginnya kesaktian, nafsu kesaktian. Jadi konteksnya berbeda yang kamu maksud gitu. Berbeda sekali. Banyak yang hampir mirip. Ya, saya kasih tahu sedikit. Kalau memang betul-betul ya siluman, jin, itu bisa mengarahkan ke jalan yang benar karena memang ada tugas khusus. Karena dari leluhurnya sudah tahu pada akhir zaman nanti itu memang dituntun, diarahkan. Tidak semua siluman, jin diberi tugas itu nyeleweng, tidak semuanya seperti itu. Oh. Memang ada yang betul-betul ditugaskan menjadi pendamping. Dia itu nggak berani karena sudah ditaklukkan. Kalau memang melanggar perintahnya, pasti saya akan hancur. Oke, lalu dari kejadian ini apa sih yang bisa diambil hikmah untuk orang-orang yang hidup sekarang ini, di mana masih meyakini daripada sebuah lelakon-lelakon daripada leluhur-leluhur yang sebelumnya? Apakah hal itu masih sangat perlu dilaksanakan, atau manusia itu harus beradaptasi sesuai porsi zamannya? Ya, sedikit saya kasih tahu. Sudah bukan zamannya lagi. Mencari keilmuan, mencari kesaktian. Buat apa itu semua? Kalau zaman dulu iya karena semua memakai seperti itu. Kalau zaman sekarang perbaikilah budi pekerti akhlak. Budi pekerti akhlak itu tidak dipelajari. Itu harus membersihkan hatinya, rohaninya, otomatis akhlak, budi pekerti. Kalau kalian itu betul-betul kembali kepada Allah, menjalankan perintah Allah dengan benar, dengan syariat, hakikat, bersihkan hati, cari guru yang bersanad, tersambung dari Rasulullah. Otomatis kalian tuh nggak perlu minta apa-apa, nggak perlu butuh kesaktian. Semua kalau memang kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa sih
Nggak perlu meminta kalian tuh dikasih. Nggak perlu sakti. Kalau udah di relnya Allah gitu maksudnya. Ya. Tapi sekarang manusia sekarang banyak yang memberikan petuah. Ya, semacam ulama-ulama baru memberikan himbauan. Sebatas memberikan himbauan. Cuma mengasihkan resep, tapi tidak tahu bagaimana racikannya. Menghimbau, tapi nggak pernah bisa memberi bagaimana jalan menuju Allah. Himbauan semua juga bisa. Himbau supaya begini, kamu harus takwa, tahu takwa itu, tapi jalannya kayak mana, ini obatnya, tapi bagaimana meraciknya, kan sekarang cuma dipoles, yang penting. Ya, pada intinya banyak orang yang menyampaikan sebuah teorinya, namun sulit sekali manusia itu mempraktekannya begitu. Ya himbauan, kamu harus bertakwa. Kamu tidak boleh mencuri. Ya, kamu alah ya, mulut itu loh. Sekarang sopan santun, lembah makna, itu baik bagus. Tapi kalau hatinya dibersihkan, akhlak mulia, budi pekerti, itu tercipta langsung tanpa harus belajar. Sekarang ngomongnya bagus, baik. Bisa tak untuk menipu. Oh ya. Nah, seperti itu. Sekarang fenomenanya yang kamu maksudkan di dunia nyatanya seperti itu. Makanya saya salah satunya. Kenapa ya? Kenapa dulu saya ajarkan ini anak tentang bagaimana filosofi leluhur. Ini tidak menyangkut masalah agama. Cuma saya ibaratnya kalau pujangga orang-orang baik zaman dulu kan nggak mau asal ngomong menyinggung perasaan orang, tuh takut sekali. Makanya pakai simbol-simbol supaya orang itu tidak tersinggung. Oke. Itu pengalamannya hampir seperti kayak saya loh. Iya, saya tahu tuh. Udah nanti. Enggak, tapi Petro kamu tuh. Ya udah nanti aja. Terus satu hal mungkin ini yang ingin saya tanyakan. Beberapa fase ini itu kan banyak orang yang dimana jika mereka merasa ini lebih-lebih loh ya, merasa didampingi kodam pendamping dari terah leluhur, mereka merasa didampingi terah leluhur kodamnya yang asli, mereka sudah merasa mendapatkan amanah tugas sebagai seorang satria piningit, ratu adil, kan banyak. Bahkan lebih-lebih kemarin itu datang beberapa ke tempat kami. Nah itu ternyata kalau dilihat mereka juga tertipu sangat jauh oleh dari golongan Mbah I. Dan Anda salah satu yang mendampingi Pak Restu yang asli. Berarti perbedaan antara pendamping asli dan pendamping yang menipu itu nggak terlalu jauh, hampir menyerupai namun beda tipis begitu. Beda. Kalau ini mengarahkan, tapi di samping itu membisiki untuk mencari jalan yang benar, jalan yang diridhoi. Tapi tidak melulu kalau orang sudah merasa bahwa saya kalau sakti jumawa, bahwa saya bisa mengobati, dapat anugerah, saya bisa ilmu laduni, dapat hikmah. Ini pengalaman. Dulu kenapa sakti? Ya karena apa? Leluhur-leluhurnya. Ya alhamdulillah sekarang banyak bisikan-bisikan untuk menuju ke jalan Allah, dibimbing dengan guru yang betul-betul guru yang tersambung, akhirnya ketemu sama kalian Alhamdulillah semua. Sama-sama Mbak. Dan satu hal, manusia kan banyak menyatakan guru sejati ya harus dengan ini kamu nanti akan menembus lapisan makrifat Allah, kan banyak yang mengatakan begitu. Berarti guru sejati itu sosoknya sosok manusia. Gini loh sebenarnya. Ya, tolong ceritakan sedikit mengenai ini. Manusia itu kan sebenarnya ulasan-ulasan maaf. Orang-orang bukan saya mau menyinggung perasaan orang juga nggak berani. Ya sekiranya tidak menyinggung saja. Sebenarnya gini loh. Saya serba salah. Mau ngomong meskipun saya gaib.
karena saya sudah Islam, saya nggak mau mengucapkan yang tidak semestinya saya ucapkan. Saya nggak mau menyinggung perasaan yang lain. Ya sekiranya diizinkan saja lah mengenai perihal guru sejati tadi. Apakah guru sejati itu harus manusia berarti? Karena begini pedoman saya, kalau saya manusia, bergurunya kan harus dengan manusia. Karena beberapa fakta itu manusia berguru dengan gaib, mengaku gaib itu sebagai guru sejatinya, dan akan memberikan wahyu wangsitnya kepada gaib dalam tubuh manusia itu. Berarti hal seperti itu manusia yang tertipu. Ada yang tidak bisa terima. Otomatis dihancurkan. Saya mau. Sallallahu alaihi Muhammad terlempar. Sebenarnya manusia yang jelas salah, kilap, dosa itu udah pasti. Harus menyadari bahwa manusia itu ibarat rumah. Kalau memang banyak dosa, itu sudah banyak kotor berserakan. Ya, banyak di situ. Ibarat banyak makhluk-makhluk buruk, kotor. Manusia itu harus dibersihkan. Dibersihkan juga tidak asal membersihkan. Tidak mungkin rumah yang kotor. Itu cuma ditambal. Harus diratakan. Setelah diratakan, kalau memang beragama Islam, jalankan syariat. Syariat. Ya, jalankan syariat. Hakikat. Ya. Itu namanya thariqah. Yang seperti diajarkan sama sampean. Ihsan. Itu yang dituju. Ihsan menuju ihsan. Itu semua ada urutannya. Urutannya sekarang kan orang amalan-amalan, pakai amalan, saya makrifat, amalan makrifat. Makrifat amalan. Berarti makrifat itu yang memberi anugerahnya itu Allah langsung. Nggak bisa direka oleh amalan, nggak bisa direka oleh buku. Tidak bisa. Atau lelaku itu nggak bisa. Tidak bisa. Jelas kalau begitu. Dan mungkin dari konten ini kan nanti akan bisa menjadi iktibar bagi kita manusia, dimana terkadang manusia berbangga diri, mengaku sebagai keturunan A dan sudah berbangga diri akan mendapat tugas ini itu juga hal yang tertipu begitu kiranya seperti yang emang siapa? Orang-orang itu siapa? Kemarin beberapanya datang. Banyak ini yang mau nyerang saya, yang mengaku-ngaku. Sebagai titisan-titisan itu. Tidak apa-apa. Sudah nggak terhitung. Siapa? Masih badan, masih boro-boro. Badanmu tuh lihat, kalau merasa keturunan, sekarang yang betul-betul sudah keturunan, sudah banyak yang diangkat, sudah banyak yang berjuang. Kalau memang sampean itu keturunan, merasa keturunan, ya, saya kasih tahu semuanya. Dalam hati kalian itu ingin membersihkan hati dan kembali kepada Allah. Jika dalam diri kamu merasa kamu supaya dianggap jumawa, sampai kiamat kalian itu tersesat. Jauh sekali kalau begitu ya. Jauh. Satu hal yang ingin kamu kesankan bagi umat manusia sekarang ini menyikapi mistis yang dialami tiap-tiap keluarga itu apa sih menyikapinya? Apakah perlu datang pontang-panting ke sana kemari? Dengan adanya konten ini mungkin nanti bisa menjadi sebuah wawasan, pemahaman baru supaya manusia itu tetap dengan iman. Kalau memang beriman dengan Islamnya, kalau mereka juga Islam, kan begitu. Iya, itu tidak mudah. Tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Itu tidak mudah. Kita cuma bisanya mengingatkan saja. Kalau sudah diingatkan, sudah tidak mau ya sudahlah. Karena amalia kalian itu tidak bisa diterima oleh semua manusia. Pada intinya arahnya kemana saya sudah paham dan pemirsa semoga paham begitu kira-kira. Terima kasih banyak atas sedikit penyampaian mengenai kisah mistisnya dan mengenai Anda dan juga hal lain. Sampai berjumpa kembali Mbah Buto Siluman, Siluman Buto. Nama saya. Tolong saya kasih nama yang baik ya. Tak kasih nama Buto. Jangan Buto, sekarang saya kesatria. Wisanggeni.
Pisang ini sudah ada. Abimanyu memang sudah ada, tapi ini untuk kamu boleh kan? Ya, saya mencari sendiri kalau diizinkan. Atau Prayogo Brojo Seto. Brojo Seto, oke, nama menjadi Brojo Seto. Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang sebelum kamu nanti berjuang, iya sebenarnya saya mohon ini untuk perintah berjuang, saya mohon dengan izin beliau. Allah Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu perintah berjuangnya, silahkan Anda kerjakan sesuai prosedurnya, ikuti bimbingannya. Bentar dulu sebentar. Ya, kembali semuanya. Hancur. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang ganggu itu besar tuh. Ada yang besar. Ya sana. Ya. Oke, ya tidak apa-apa. Sama diobati sedikit itu teman saya tubuhnya, biar nggak sakit-sakit lagi tubuh teman saya yang kamu ikuti. Itu yang besar. Bismillah, ya, dengan izin beliau. Dilempar, mas. Sudah semua? Sudah. Teman saya ini udah difreshkan lagi jasadnya, normalkan kembali dengan ilmuwan yang kamu punya. Dengan izin beliau saja. Semua saraf-saraf sudah rusak. Terus disempurnakan kembali. Sempurnakan kembali. Sudah? Nah, ini masih di kaki. Ya, yang buat nakal-nakal itu. Sudah agak nakal. Nakalnya udah berkurang. Banyak berkurang. Kamu dulu pernah membimbing ke arah perempuan-perempuan ya? Membantu teman saya ini ya? Ada. Sedikit bisi-bisi. Itu loh cantik. Istrinya pada tua kalau. Oh. Seniman. Oke. Tua enggak enak. Oke, masuk empuk jiu. Oke, terima kasih banyak ya, Mbah Brojo Seto. Silahkan kamu langsung keluar berjuang. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Set. Alhamdulillahirabbil alamin. Ringan Sekali. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit ulasan mengenai sebuah kisah inspiratif di mana yang dahulu kala sebuah pengalaman nyata mistis dan juga ada sangkut paut hubungannya dengan nyawa dari keluarga, ternyata ada hakikatnya seperti itu, dan itu pun tidak bisa dipahami dengan akal. Ya dimana jikalau akal kita ya digunakan untuk berpedoman, karena semua takdir kehendak Allah itu sangat agak sulit dipahami dengan akal. Jadi perlunya sebagai manusia itu menjernihkan hati, membersihkan hati, di mana hatilah yang akan menjadi jenderal jasad, lalu dari hati akan nyambung ke akal, dan di mana jika ingin membersihkan hal seperti itu maka belajarlah dengan sosok guru yang sejati, dia benar-benar guru sejati. Karena kita insan manusia, belajarnya pun dengan manusia, bukan dengan gaib yang dianggap sebagai sosok guru sejati. Itulah kiranya yang dapat kami sampaikan di kesempatan konten kali ini. Dan satu hal, bahwa semua kejadian di dunia ini adalah kehendak Allah, dan kita sebagai manusia hanya bisa menyikapi dengan lapang dada dan juga menerima dengan takdir dan ridho atas segala kehendak Allah itu. Dan jika kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah pun Allah akan memberikan jalan yang terbaiknya. Itu saja dapat kami sampaikan, kurang lebihnya jika banyak kekurangan kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Jika ada sebuah kebaikan kebenaran itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.